Jangan. Lewat scroll. Halo sahabat Midbrain, ketemu lagi sama aku Syifa Hasana di channel Fantastic Midbrain. Nah, kali ini aku bakal temenin kalian lagi nih di acara Brodi atau Bedah Prodi. Nah, pada Brodi kali ini aku bakal temenin sama seorang narasumber yang tentunya nggak kalah keren dari narasumber sebelumnya. Kira-kira narasumber ini tuh siapa sih dan jurusan apa sih? Aku spoilerin, dia itu merupakan seorang mahasiswa yang lintas jurusan. Buat kalian yang penasaran jurusan apa dia dan gimana tips and trick dia untuk bisa mempersiapkan UTBK sampai akhirnya survive di jurusan tersebut, tetap stay tune dan jangan lupa nonton sampai akhir ya. Halo sahabat, sekarang aku udah bareng sama temen aku. Nah, sesuai janji aku tadi, dia tuh merupakan seorang mahasiswi dengan jurusan yang bisa dibilang tiap tahun tuh selalu ada di urutan pertama. Maksudnya tuh setiap tahun pasti selalu gak pernah sepi sama peminatnya. Dan satu lagi hal pentingnya adalah dia ini merupakan seorang pejuang lintas jurusan. Nah, gimana sih cara dia untuk memperjuangkan jurusan yang dia impikan dan apa sih cerita di balik semua perjuangan dia itu? Nah, kita langsung aja tanya-tanya sama narasumbernya. Nah, boleh nih Kak, persilahkan untuk memperkenalkan diri. Nama aja mungkin ya. Kenalin, aku Vina Yunia Asih. Sekarang di jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi juga di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Oke, wah jadi dia ini merupakan salah seorang mahasiswi psikologi di UIN Bandung ya. Sebelumnya tuh jadi dia ini adalah seorang mahasiswi IPA yang kemudian dia ini memutuskan untuk lintas jurusan ataupun mengambil jurusan yang di luar saintek. Pastinya tentunya pasti ada suatu perjuangan yang besar banget di balik itu semua. Nah, boleh gak sih diceritain dulu latar belakang kenapa pengen ngambil jurusan psikologi nih? Kan aku tuh awalnya IPA ya. Nah, tapi dari awal masuk IPA tuh sebenarnya minatnya bukan ke bidang-bidang yang saintek gitu, tapi justru ke bidangnya tuh lebih ke arah sosum, kayak misalnya hukum, terus juga HI gitu. Nah, tapi karena itu waktu kelas 10 ngerasa hal-hal kayak gitu, coba dijalanin aja dulu deh gitu, siapa tahu emang ada minat yang muncul di tengah perjalanan saintek gitu. Tapi ternyata pas udah menginjak kelas 12 pun tetap aja gitu, ada di hati kecil tuh tetap pengen ke hukum gitu. Nah cuma kesininya karena SNMPTN itu katanya kalau misalnya kita lintas jurusan, peluang untuk masuknya itu sangat-sangat kecil gitu. Nah yang akhirnya aku nyari nih jurusan saintek tapi yang ada sangkut pautnya ke hukum gitu. Nah ternyata pas udah searching ketemulah psikologi gitu, di mana nanti ada psikologi forensik yang dia tuh masuknya saintek kalau di Unpad ya, tapi dia ada hubungannya sama hukum gitu, masih ada sangkut paut lah dikit-dikit gitu. Yang akhirnya tiba-tiba memutuskan untuk coba deh, kayaknya psikologi ini menarik gitu. Nah, kemudian pas SNMPTN daftar tuh psikologi, tapi ngambilnya di UPI karena udah tanya-tanya ternyata di UPI juga ada peluang untuk anak IPA masuk gitu. Nah akhirnya daftar ke psikologi UPI, tapi ya belum rezekinya juga, akhirnya nggak diterima. Nah jadi ditolak intinya SNMPTN-nya itu. Nah kemudian pas daftar SBMPTN entah kenapa kok jadi lebih ser ke psikologinya gitu daripada ke hukumnya, karena kan sebelumnya kita udah searching lagi ya mengenai psikologi yang lebih dalamnya gimana, prospek kerjanya kayak gimana, yang dipelajarinya apa aja, dan tiba-tiba hukum tuh kayak tiba-tiba lupa aja gitu, padahal tujuan utama itu pengen masuk hukum gitu. Nah tapi ternyata kok psikologi lebih menarik gitu. Nah terus ketika saya pikir-pikir lagi, ternyata psikologi saintek itu kan cuma di Unpad sama di UNS ya kalau nggak salah. Cuma saya lebih ke ini sih, lebih ke memikirkan kemampuan aku sendiri gitu. Aku mampu nggak sih untuk ikut SBMPTN dan masuk psikologi Unpad yang emang rata-rata nilai yang dibutuhinnya tuh tinggi banget gitu. Nah yang akhirnya lebih ke apa ya, mungkin sadar diri aja gitu ya. Yang akhirnya saya matoknya tuh kalau nggak UPI ya UIN deh psikologinya gitu. Oke, waktu dulu daftar SBMPTN itu berarti pilihan satunya psikologi UIN Bandung ya. Kalau pilihan duanya apa? Iya. Boleh tahu? Nah dulu rencananya hukum ya. Nah cuma
nggak tahu kenapa tiba-tiba enggak gitu, nggak ada hukum, karena memang peluangnya ketika kita letakin pilihan satunya psikologi, pilihan duanya juga hukum, yang sama-sama di UIN itu sama-sama favorit gitu ya. Jadi akhirnya saya milih jurusan yang peluang keterimanya lebih besar, itu dulu saya milih administrasi publik gitu. Jadi hukumnya nggak masuk sama sekali, walaupun itu tujuan awalnya gitu. Oh ya, dulu kan berarti berjuang banget nih SBMPTN ya. Berarti kan juga udah pernah kayak searching gimana sih persaingan kita buat masuk ke jurusan psikologi gitu. Apalagi kan yang lintas jurusan ya, apakah nggak takut sama anak-anak IPS yang udah niat dari awal gitu masuk psikologi, apa gimana? Nah iya, awalnya aku tuh jujur ya cuma beli buku The King itu loh, yang Soshum. Nah itu kan tebel banget ya. Nah awal-awal tuh cuma bener-bener belajar dari situ dan ngerasa down banget gitu kan. Inget bahwa kalau orang lain tuh mereka udah belajar selama 3 tahun mendalami pelajaran-pelajaran sosiologi, ekonomi, geografi. Sementara aku baru mulai di hari itu gitu. Dan itu nggak panjang, waktunya cuma sekitar 1,5 bulan dan aku harus kuasain semua itu gitu. Yang pasti ngerasa pesimis, ada pasti minder banget, ada. Nah cuma coba lagi nih searching, intinya kita harus banyak searching ya emang SBMPTN ini gitu, dan ketemulah Zenius, dan emang sebelumnya pernah direkomendasikan juga sama teman-teman sebelumnya gitu, bahwa ternyata dengan Zenius ini membantu kita untuk bisa lebih memahami materi-materi yang ada gitu. Dan ternyata saya ngerasainnya emang bener-bener sih kebantu banget sama Zenius ini. Jadi untuk adik-adik semua, coba deh untuk join Zenius gitu. Karena emang worth it itu ya, bukan karena kita di endorse apa gimana, cuman emang beneran worth it itu gitu. Oke. Tadi kan kayak perjuangan masuk ke psikologinya nih. Nah, kalau di psikologinya sendiri tuh kuliah tuh kayak gimana aja sih gitu? Apakah ada praktikum ataupun ya gimana gitu kuliahnya? Iya, ada. Di psikologi itu ada praktikum, ada juga hitungan yang mungkin anggapan kita selama ini di psikologi itu teori semua, hafalan semua, tapi pada kenyataannya enggak ya. Ada hitungan, ada praktikum juga gitu. Nah, jadi kalau untuk praktikum itu kita mulainya dari semester 3 sampai semester akhir. Itu ada praktikum mulai dari praktikum observasi, kemudian praktikum wawancara, praktikum tes intelijensi, dan lain sebagainya gitu. Ada juga praktikum kita membuat alat ukur. Kalau psikologi itu kan kita mau menentukan kondisi psikologi seseorang ya. Nah, di mana kondisi psikologi seseorang itu kan nggak kelihatan nih. Jadi kita harus bisa bikin alat ukurnya gitu. Nah, alat ukurnya itu berupa tes-tes gitu, pernyataan-pernyataan. Itu termasuk ke praktikum karena kita ngebuat secara langsung itu gitu. Nah, kemudian kalau untuk hitungan, nah hitungan-hitungan yang tadi itu nanti kita belajar hitungan untuk diterapkan ketika kita bikin alat ukur gitu. Berarti meskipun kamu beda ya dari IPA gitu masuk ke Soshum, tapi hitungannya tuh dipakai gitu kan ya di psikologi ini tuh. Ngebantu banyak gak sih? Ngebantu banget sih, khususnya statistika ya. Soalnya waktu semester 1 itu ada statistika deskriptif, semester 2 itu jadi statistika inferensial, nah baru semester 3 tuh udah khusus kehitungan yang psikologi ranahnya gitu. Tapi ketika kita belajar statistika di SMA itu ngebantu banget ketika di semester 1 dan 2. Oh iya, bener-bener. Ya, kadang-kadang kan ada anak yang lari gitu dari hitungan tuh pengen ke yang lebih banyak materi gitu. Dia masuknya psikologi, kayak itu bukan pilihan yang tepat lah ya. Salah besar. Iya, salah besar itu. Nah, kalau misalnya untuk pelajarnya sendiri di psikologi tuh ada apa aja sih gitu matkul-matkulnya, terus kayak penjelasan tentang matkulnya tuh kayak spoilernya kayak gimana aja gitu di psikologi itu. Jadi kan di psikologi itu ada yang namanya cabang ilmu psikologi ya, ada juga pendekatan psikologi. Nah, itu semuanya nanti kita jadiin matkul satu-satu gitu. Nah, yang pertama tadi ada pendekatan psikologi, ada psikologi kognitif, terus juga ada psikologi psikoanalisis. Nah, itu tuh nantinya kita pelajarin satu-satu jadi mata kuliah gitu. Nah, selain itu juga ada cabang ilmu psikologi. Ini kayak psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi perkembangan. Itu banyak banget kalau nggak salah, sampai 20 berapa gitu. Nah, itu nanti jadi matkul di semester selanjutnya. Jadi itu tuh dibahas di semester 1 secara keseluruhan. Nah, nanti di semester 2 mulai itu ada psikologi perkembangan yang anak sampai remaja. Terus juga di semester 3-nya ada psikologi perkembangan dewasa gitu. Terus juga ada psikologi sosial, psikologi pendidikan. Banyak banget sih psikologi itu ranahnya nanti bisa kemana-mana gitu.
Nah, kan tadi tuh kayak psikologi tuh luas banget gitu kan ya, nggak cuman spesifik sama satu hal. Cuman kalau di UIN sendiri ada nggak sih kayak kita tuh bisa fokus kemana aja gitu di bidang psikologinya? Kan nggak mungkin ya kalau kita fokus ke semuanya, pasti kita juga menjurus gitu loh. Jurusan itu menjurus. Nah, kalau di UIN sendiri pilihan penjurusannya kayak gitu tuh ada apa aja? Nanti di semester 5 itu ada psikologi klinis, terus juga ada PIO atau psikologi industri dan organisasi ya. Terus ada psikologi keluarga kalau nggak salah. Itu kan kebetulan aku belum sampai semester 5 ya, cuma setahu aku ada itu, tapi kalau nggak salah ada lagi deh yang lain. Cuma yang paling favorit emang klinis sama industri dan organisasi sih. Kalau kita lulusan S1 psikologi itu kita belum jadi psikolog. Itu kita namanya peneliti psikologi gitu, peneliti psikologi. Jadi kita belum bisa disebut psikolog nih. Jadi kita harus S2 dulu, dan di S2-nya pun ada pilihan lagi. Kita bisa pilih yang profesi, itu nanti kita jadi psikolog. Ada juga yang bukan profesi. Nah, itu lebih ke teori-teori yang nantinya kayak dosen gitu, jadi peneliti. Dan itu gelarnya SSI ya. Jadi Sarjana Sains Indonesia. Nah, kalau kita pilihnya yang S2 profesi, itu nanti kita gelarnya MPesi, PSI, MPesi psikolog. Nah, itu kita jadi psikolog gitu. Nah, di situ kita bisa masuknya ke klinis, ke industri organisasi, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau pengen jadi psikolog klinis forensik, berarti kita harus ngambil dulu klinisnya, dan untuk forensiknya itu sendiri lebih ke kita ikut pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya gitu. Oh, oke. Terus kalau misalnya tadi kan ada perbedaan ya untuk psikolog S2 itu sama yang psikologi jadi profesi ataupun yang psikologi lebih ke teorinya gitu. Nah, itu tuh sejauh yang kamu tahu ada nggak sih kayak perbedaan misalnya waktu pendidikannya lebih lama yang profesi ataupun pelajarannya lebih berat yang profesi apa kayak gimana? Pernah tahu nggak sih kalau kamu? Nah, kalau setahu aku ya, dulu ada dosen sempat yang cerita gitu, kalau kita ngambil yang profesi itu, iya dia lebih lama karena lebih banyak praktikumnya, terus juga lebih, mungkin istilahnya magang mungkin ya, jadi kita tuh pertama ke rumah sakit, terus juga kita ke perusahaan gitu, jadi bener-bener lamanya tuh karena kita kayak keluar dari kampusnya itu sendiri gitu. Oke. Mungkin ada sebagian teman-teman atau adik-adik di sini tuh yang masih bingung gitu. Sebenarnya kerjaan psikologi itu ngapain aja sih? Kerjaan seorang sarjana psikologi itu bisa masuk ke ranah mana aja dan kerjanya tuh kayak gimana aja gitu. Boleh dijelasin nggak yang kamu tahu aja gitu pekerjaannya? Banyak sih kan tadi tuh kita psikologi ada cabang ilmu psikologi yang begitu banyaknya gitu ya. Nah, kita minatnya kemana nih gitu. Misalkan ada orang yang minat ke psikologi industri dan organisasi, dia nanti bisa jadi HRD walaupun baru sarjana. Maksudnya S1 tuh dia bisa langsung ngelamar jadi HRD, cuma mungkin jadi staffnya dulu gitu. Nah, itu HRD kalau kita bisa minatnya emang ke PIO. Kalau misalnya kita minatnya lebih ke klinis, kita bisa jadi asisten psikolog klinis gitu. Nah, itu untuk yang baru-baru sarjana gitu. Tapi kalau misalkan kita udah ngambil S2, itu lebih ini lagi sih cakupannya banyak banget sih. Ada misalnya kayak konsultan karir, itu S1 juga bisa tuh. Pokoknya kalau setahu aku lebih banyaknya tuh di perusahaan sih ya kalau HRD. Nanti bisa misalnya jadi rekrutmen gitu, ada juga misalnya di manajemen sumber daya manusia gitu. Banyak sih, banyak banget. Bisa jadi dosen juga. Kalau mungkin pandangan masyarakat suka masih bingung ya, lulusan psikologi kerja apa gitu. Padahal ketika saya udah masuk ternyata wah banyak banget gitu loh, pekerjaan yang menanti kita asalkan kita mau terjun di dunia kerja itu gitu. Apalagi sekarang nih masyarakat udah mulai aware sama kesehatan mental ya, beda sama tahun-tahun lalu yang masih apa sih gitu. Kalau kita pergi ke psikolog orang gila lah atau dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang zaman udah beda, udah tahu sosial media nih, udah mulai tahu kesehatan mental lebih dalam lagi, ada keinginan untuk menjaga kesehatan mental yang akhirnya bisa dibilang lulusan psikologi itu justru makin kesini makin dibutuhkan gitu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas kayak tentang kuliahnya gitu ya. Nah, sebenarnya tuh kamu selain kuliah tuh ada kegiatan lain gak sih? Kayak misalnya ikut organisasi ataupun ikut kepanitiaan dan lain sebagainya gitu. Ataupun mungkin kayak kerja sampingan dan lain sebagainya. Kalau kerja sampingan enggak sih ya, soalnya tugas di psikologinya pun bener-bener padat gitu, jadi nggak tahu deh kalau kerja sampingan tuh bisa bagi waktunya atau enggak gitu. Cuma
kalau aku pribadi ikut kepanitiaan, terus juga ada kayak komunitas-komunitas gitu yang emang ada di dalam fakultas psikologinya gitu, kayak misalnya komunitasnya ada sharing bareng tuh, jadi misalnya setiap hari Minggu tuh kita mengkaji topik-topik psikologi yang belum diajarin di kuliah gitu, yang kayak gitu-gitu sih, jadi ikut kepanitiaannya atau juga jadi tutornya gitu. Soalnya kalau misalnya ikut organisasi mau ya untuk menambah pengalaman, cuma itu takutnya aku nggak bisa bagi waktu gitu. Jadi aku ikut yang sekiranya nggak memberatkan lah gitu, karena kan tujuan utamanya lebih ke akademiknya gitu. Iya sih benar ya, tapi tetap aja kan kayak berarti nggak cuma fokus belajar aja gitu, kamu pun juga ikut kegiatan lain kayak kepanitiaan gitu kan. Kalau misalnya dari kamu sendiri gitu kan ya, tadi kan kayak udah bilang juga gitu kan, banyak banget perjuangan yang kamu lakuin gitu kan selama mengejar gitu buat masuk ke jurusan psikologi gitu. Nah, kalau misalnya tips belajar SBMPTN yang efektif menurut kamu tuh kayak gimana gitu? Bisa buat adik-adiknya mencontoh mungkin gitu yang mau lintas jurusan dari sekarang nih, bisa dicoba buat tahun depan gitu. Oke, jadi kalau untuk tips SBMPTN, kalau aku jadi lebih realistis aja mungkin ya. Aku tuh mikirnya gini nih kan, untuk pelajarannya itu ada matematika sosum, ada sosiologi, ekonomi, geografi, sama aku lupa, bahasa Inggris gitu ya kalau nggak salah, ya deh bahasa Inggris kalau nggak salah. Nah aku tuh untuk matematika sosum ini sendiri, aku bener-bener nggak belajar gitu. Aku mikirnya gini nih, sepengalaman aku ketika aku belajar matematika yang sebegitu banyaknya, beda ya mungkin sama ulangan yang kita tuh fokus sama satu bab, terus ulangan itu tuh ketika kita ngerjain masih bisa lah gitu ya untuk kita atasi soalnya. Tapi ketika kita belajar seluruh bab gitu, terus tiba-tiba kita SBMPTN dengan kondisi diri kita yang deg-degan gitu kan, terpacu waktu, aku mikirnya kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Walaupun aku bisa, mungkin aku akan lama untuk mengerjakan satu soal pun gitu. Akhirnya aku nggak belajar sama sekali untuk matematika. Tapi untuk sosiologi, untuk ekonomi dan geografi, aku bener-bener fokusin gitu. Kayak bener-bener aku perdalam, aku ulang-ulang terus materi Zenius, dan bukan cuma dihafal, tapi emang bener-bener dipahami gitu. Itu sih kalau untuk tips aku tuh mengesampingkan pelajaran yang menurut aku kayaknya aku nggak akan bisa menonjol di situ gitu. Oh iya. Mantap banget ya, banyak banget tadi tips and trick juga pengalaman yang udah dibagikan sama Kak Vina ini ya. Makasih banget nih Kak Vina udah mau kita wawancara, udah mau berbagi tips sama kita gitu kan. Semoga adik-adik di rumah juga nanti bisa lebih tercerahkan gitu kan, apalagi yang merasa udah ngerasa kayak, aduh kayaknya aku nggak cocok nih di jurusan yang aku pegang sekarang di SMA gitu. Bukan berarti kita sekarang masuk jurusan IPA nggak bisa masuk soshum nantinya gitu kan, ataupun yang soshum pun ada peluang gitu buat masuk ke IPA, asalkan tadi bersungguh-sungguh dan emang niat banget buat masuk ke jurusan yang kita mau gitu kan. Oh iya, terakhir nih, kayak ada nggak sih yang pengen disampaikan buat adik-adik di rumah, kayak penyemangat lah gitu buat adik-adik semua, ataupun closing statement dari Kak Vina sendiri? Ya intinya untuk semua adik-adik yang ada di jenjang SMA ya, mau itu kelas 1, 2, 3, pokoknya mungkin kalau aku lebih ke dari pengalaman masa lalu tuh terapin bahwa kalian memang sungguh-sungguh pengen kuliah gitu. Jadi dari kelas 1 pun jangan masih kelas 1 masih waktunya leha-leha main-main. Mungkin untuk sekarang mindsetnya perlu diubah. Dari kelas 1 pun kita harus sungguh-sungguh nih, kita udah nentuin target kita pengen ke jurusan apa, pengen ke univ mana, itu harus ditanamin dari awal kita masuk SMA. Apalagi yang udah kelas 2, yang kelas 3, ya mungkin ketika misal waktu kemarin-kemarinnya masih leha-leha, dari sekarang deh mulai untuk ayo belajar untuk SBMPTN dan untuk SNMPTN sendiri, jadikan itu sebagai bonus gitu. Jangan jadiin itu harapan utama kita untuk udah usah deh belajar SBMPTN, masih ada SNMPTN. Jangan gitu, justru kita harus balik dulu. Kita harus belajar SBMPTN, dan kalaupun kita menang SNMPTN ya udah itu bonus untuk kita karena kita udah belajar keras selama SMA itu gitu. Jadi intinya terus semangat untuk menggapai cita-cita kalian masing-masing, dan jangan lupa untuk tentuin target dari sekarang, dan juga tentuin tahap-tahap pencapaian yang perlu kalian lakukan untuk mencapai target itu gitu. Keren banget emang ya.
Nah, adik-adik semuanya, kalau misalnya kalian masih ada nih pertanyaan-pertanyaan terkait psikologi ataupun pengen ngobrol-ngobrol sama Kak Vina, tenang, ntar kita kasih Instagram Kak Vina di bio. Nanti boleh kalau tanya-tanya aja ke Kak Vinanya langsung ataupun melalui kita pun di kolom komentar boleh. Makasih buat Vina yang udah mau kita wawancarai. Semoga apapun yang sekarang lagi dilaksanain, yang lagi cita-citain, semoga nanti bisa tercapai dan semoga dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin. Oke adik-adik semua, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini biar kalian tahu lebih jauh tentang jurusan-jurusan lain yang tentunya menarik banget untuk dikaji lebih dalam lagi, siapa tahu itu jurusan yang kalian cari. Nah benar nih adik-adik, kalau kalian pengen tahu tentang jurusan lain, boleh banget nih cek video-video yang ada di channel ini, ataupun kalian pengen request jurusan lain gitu yang pengen kalian tahu lebih lanjut, dan mungkin ntar kita bisa cari narasumber yang emang ngerti banget di jurusan tersebut. Boleh DM ataupun tulis di kolom komentar. Dan mungkin pertemuan kita kali ini cukup segitu. Mohon maaf banget dari aku kalau misalnya aku punya salah-salah kata. Dan sudah.